Ya, halo semua. Kembali lagi dengan saya, Thomas Budianto. Dan video kali ini lumayan spesial buat saya karena video ini bakal cerita-cerita flashback zaman dulu di mana saya dan teman-teman saya pernah tergabung di sebuah boy band di Indonesia yaitu Fame. Nah, jadi video ini bakal sharing ke kalian behind the scene-nya gimana dulu kami terbentuk, pengalaman-pengalaman kami diundang di acara TV, acara off air, dulu gimana kami berpisahnya, bubarnya maksudnya, dan juga perasaan-perasaan dan hubungan-hubungan di dalamnya antara member. Dan juga video ini saya keluarkan pada waktu anniversary-nya Fame yaitu 5 September sebagai bentuk terima kasih kepada orang yang pernah jadi penggemar-penggemar kami. Thank you banget karena dulu pernah dukung. Oke. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen karena semuanya gratis tapi bakal bantu banget buat channel saya. Oke? Tanpa perlu lama-lama lagi, langsung nonton aja videonya. Selamat nonton. Menyenangkan sekali tempatnya cuy. Itu tuh benar-benar yang rusuh apa gubuk kurang proper lah. Bener-bener core kenapa kita bubar, tahu nggak kira-kira kenapa? Pertama mungkin kalau bisa dibilang karena kontrak kita juga udah habis kan sebenarnya. Dari sana ya kayaknya ya. Kontrak udah ini justru kita kontraknya 2 tahun dari 2011 sampai 2013. Tapi kita masih sempat jalanin sampai 2014 without kontrak loh. Sendiri, iya. Yes. Oh, Yang nyanyi iya, lagu-lagu Korea, tapi kita udah nggak masuk TV deh. Itu iya, tapi dari itu udah nggak kontrak kita. Iya. Kita masuk TV ada yang manggil, kayak misalnya ngubungin si Sing atau ngubungin Tapi, siapa yang pribadi iya. ke kita. Itu tuh in that moment tuh karena si Ariel keluar dari penjara, terus tiba-tiba band lagi semua sama dangdut. Iya. Waktu itu. Jadi udah ke switch semua boyband bubar semua kok. Jadi emang Berangan. eranya juga udah mulai berganti lagi. Jadi kita secara nggak langsung pelan-pelan juga hilang jadinya gitu loh. Geser, iya. sebenarnya complicated tahu Tibi kalau kamu tanya kayak gitu karena dari faktor eksternal itu memang banyak yang bikin kita sebenarnya perlahan menurun lah. Tapi ya nggak bisa dibohongi, secara internal pun kita juga pada saat itu kita nggak bagus guys, bener nggak? Udah berantakan. Ya, Udah fokus sendiri. betul. Ini tuh udah menurut gue ini tuh kayak bom waktu yang udah numpuk dari awalannya karena ketidakjelasan manajemen, maka itu jadi bermalas-malasan untuk perform. Ya nggak, that's why banyak dari kita yang nggak ikut perform kalau di TV-TV, nggak ikut latihan, sampai kita perform cuman bertiga waktu itu, gua Sing sama Regi. To be honest, pada saat itu ya, balik lagi tadi cerita MNC, pada saat itu gua tuh bener-bener yang kayak se-hopeless itu, tapi kayak maksud gue, karena gue tahu awal mulanya Fame itu kan juga gue yang ngontak-ngontakin lu pada, ngerti gak sih? Jadi kayak menurut gue, nama Fame itu tetap harus gue bawa, istilahnya tuh demikian gitu loh. Jadi hajar aja lah, bertiga hajar aja, walaupun pada saat itu memang nggak oke lah, maksudnya kondisi kita tuh benar-benar buruk lah pada saat itu, ya nggak. Terus tuh biasa tuh gue sampai lupa loh kita perform bertiga doang loh. Enggak, bukan aku juga nggak tahu. Gladi resik sama recordingnya. Ya, Kalau pas waktu perform kita bareng. Gerak begini. Performnya itu kita setengah lagu itu kita bertiga terakhir. Benar. Ada orang masuk. Itu betul. Kan, Itu kalian berempat tuh masuk karena yang rekaman ya kita bertiga doang waktu itu ya. Betul. Kayak gitu. Sampai kita latihan di daerah selatan di mana yang dancer-dancer yang di-provide oleh TV-nya juga nanyain teman-temannya mana, inget gak MC? Betul. Lupa, tapi itu memori itu lost loh di gue, udah lupa banget. Terus aku juga nggak inget loh. Terus kenapa ya? Terus waktu itu NC langsung kayak udah istilahnya apa ya? Udah males gitu lah. Terus kayak kuliah lagi aja deh, gue udah nggak. Iya. Maksudnya gue juga nggak bohong, pada saat itu gue gondok sekali sama Alex, gue gondok banget sama Val, gue gondok juga sama TB sama JJ, gue juga kesel gitu loh maksudnya. Ya tapi anyway, karena sudah berlalu ya masa-masa muda kita yang itu, masa-masa bandel, no hard feeling ya guys.
Jadi mulai dari manajemen yang nggak bisa ngurus kita, terus kita intrigue personal juga jadi nggak senang-senangan karena gondok doang. Yang satu mau perform, yang satunya pada susah dihubungin gitu kan? Karena nggak ada yang ngontrol NC. Betul. Dan nggak ada yang kita takutin. Jadi masing-masing tuh ego-egoan. Ya egonya dulu masih. Iya. Betul. Terus after itu gue inget banget, kalau kalian inget ya, ada ceritanya si itu loh, temennya siapa ya, Dira ya, temennya Dira yang artis cewek itu yang masuk cuma mau numpang nama doang, terus kita ngerti nggak lo? Yang si S. Iya, S. Betul. S yang Yang kita rumahnya meeting, jauh yang kita meeting sampai ada mamanya. Ya, rumahnya angker. Ya, rumahnya angker, orangnya angker. Yang Betul. kata gua didiagnosis apalah. Kita karaoke di tempat dia dah. Yang ada mami papinya Val juga ikut, terus tiba-tiba papanya turun bentak-bentak itu kan, kaget ada mami papinya Val. Oh iya ya. Bentak-bentak. Kan turun terus tiba-tiba berisik udah jam berapa gitu lah, terus ada mami papinya Val maminya Val doang ya, terus jadi nggak enak gitu langsung udah aneh. Oh iya. Iya gue inget banget kayak gitu. Jadi maksud gue pas saat itu tuh kita tuh benar-benar yang seperti anak mbak polos. Chaos banget ya. Betul, yang kita tuh diobrak-abrik, dalam kita diobrak-abrik, eksternal kita semua nggak ada yang support kita. Jadi kita benar-benar lost, kita nggak tahu kita harus ngapain. Iya nggak pada saat itu? Itu reasonnya tuh orang apa ya? Iya, gitu ya. itu Yang sampai kita ya, meeting di Kuningan. Kita meeting di Kuningan, di kantor kosong, bener, nggak ada karyawan, cuma ada ruang meeting, ya kan? Yang bilang dia punyanya dia ya, gedungnya apa sih? Kita kesana buat apa sih sebenarnya? Itu kantornya. Iya, dipanggil sama dia nggak ngerti makanya, nggak paham. Ya, kayaknya itu dia bilangnya investor deh. Dia mau kita, jadi kita tuh disuruh datang untuk casting, foto, bla 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 segala macam. Kita guys, kita mau jadi ini tuh ambasador BNN. Oh iya. Oh ya? Ambasador. Iya. Terus ya. Sumpah kita mau jadi ambasador BNN, gue Iya ingat. bener, mau jadi ambasador BNN. Terus gue nggak tahu sih, kayak kesana ngikut aja dulu. Betul. Nggak masuk akal. Terus Jadi sampai itu nyambung terus sampai ada satu cewek yang katanya mau ajak kita syuting, yang kita disuruh reading gak jelas itu. Ingat gak sih? Yang bukan ada Regi syuting akhirnya ya. Akhirnya gue syuting, gue lupa namanya siapa. Regi ya? lupa gue nggak ikut waktu itu. Ada Nggak ikut cewek juga waktu itu. cewek rambutnya panjang lurus, agak bule-bule dikit mukanya. Iya, tapi nggak jelas banget kan, yang full make up-nya serem gitu kan. Iya. Ya pokoknya pas waktu itu banyak problem lah ya, dari internal, banyak masalah eksternal dan internal juga. Padahal kita banyak jadi banget boy lah ya di luaran sana, di dunia entertainment. Kayak gitu sih. Padahal kita dapat uang loh pas waktu itu. Sampai terakhir pun kita job-job masih ada loh, walaupun kita kan nggak ada. Betul. Anyway, ini sebenarnya tuh kita sempat ada kepikiran, lo inget nggak sih? Kita tuh mau masuk ke labelnya si Kevin Aprilio. Dia waktu itu mau bikin boy band. Kita tuh hampir mau dibawa ke sana, tapi memang pas saat itu seingat gue udah ada beberapa dari kita itu yang nggak mau lanjut. Jadi waktu itu kita nggak bakal komplit bertujuh kayak gitu. Jadi sebenarnya kita itu ada usaha untuk meneruskan ini, tapi terlambat aja menurut gue. Ngerti? Ketika dan kita nggak mau lanjut kalau nggak komplit kan waktu itu. Betul. Jadi ya kita jadi maju enggak, mundur enggak. In the end ya hilang begitu saja. Ditambah lagi zamannya boy band girl band turun, ya kita tiba-tiba hilang. Jadi sebenarnya Fame itu nggak ada kata bubar secara officially menurut gua. Enggak, kita tuh nggak ada bubarnya sebenarnya. Jadi kalau sampai sekarang kita mau ada label yang masih mau kontakin kita, bisa loh. Bang Jeblok, tolong investor kita, Bang Jeblok. Ya ampun. Dia sebenarnya lebih intinya itu tenang nanti kalau udah kita sering banyak show nih, sekarang banyak show, udah banyak duit, masing-masing punya tukang urut satu. Jadi habis manggung urut tinggal. Ya sih, jadi uang bisa ya. Kita sebenarnya bisa pisah itu gak ada masalah internal sama sekali ya. Itu karena masalah di luar-luar semua ya. Iya sih. Iya betul. Sebenarnya seru sih kalau kita pengen ngumpul nih rame-rame semua, terus kita bikin YouTube. Kita ngobrol-ngobrolnya kayak gini tapi lebih kayak yang ketemu lucu ya. Duduk sofa kita bahas ngobrol. Podcast itu
Iya, podcast. Itu di tempat Jaji aja tuh. Itunya udah ada green screen. Lengkap. Mana bisa kecil itu tempatnya. Backgroundnya nanti ini panggungnya inbox. Ya. Apa close the door? Tapi ya, anyway guys, gue ada pertanyaan sih buat kalian semua. Kalian tahu nggak tanggal terbentuknya kita tuh kapan? Gue nggak ingat. Tahu dong. Enggak sih bulan nih. Tahu dong. September. Enggak ingat. Deket, pokoknya deket sih Regi ulang tahun. September kan? Iya. Aku ingat. Tanggal September. berapa? Ingat nggak? Tanggal 11 September. Bukan 5 September. 5 September ya? Iya kan Enci? Kan, to be honest, gue sendiri juga nggak tahu tanggal kita. Gitu kayak ya. Aku ingatnya 5 September. Terus and then first show kita, first debut di panggung 3 Oktober kan? Kalau nggak salah. Enggak. Bener nggak sih? Kita 4 debut inbox. pas 4. mau ulang tahun gua. Abis ulang tahun gua ya. Iya, habis ulang tahun Regi. Kan kita Ingat gak yang gua ngundang kalian makan-makan di Di Serpong Alam Sutra. Alam Sutra ya, makan seafood. Iya betul. Itu rambut kita tuh udah rambut show, ngerti gak lo? Iya. Udah siap show inbox kita, sumpah. Rambut gua udah blonde. Iya, benar. Ya, jadi based on Google sebenarnya kita tuh tanggal bulan depan September, berarti September itu adalah Iya kan, bener ya? lahirnya Fame, guys. Ya jadi ampun. kita udah berapa tahun nih? 2011 sampai sekarang. 11 tahun. 11 tahun. Gila 11 tahun ya, aku masih umur 15. Berarti Iya emang lu masih kecebong waktu itu. Ingat gak si Val nanya, kalau umur udah kayak kamu ntar muka gue gimana ya? Sama aja sekarang. Iya kan? Iya bener ya. Iya. Ya ampun. Berarti kamu umur berapa sekarang? Aduh, jangan bahas umur. Aduh, pusing. Next. SK2-nya kurang banyak. Hai Tibi. Jadi kalau buat aku sendiri sih sebenarnya pokoknya kalau ada yang salah buat semuanya nih. Dulu kan mungkin kayak kita ada intrik personal kan, kayak yang kayak ribut banget gitu enggak, cuman kayak enggak enak gitu. Kalau aku sendiri sih mau bilang sorry buat semuanya lah, kayak Egi, Sing, Alex, JJ, NC, Val. Pokoknya aku kalau ada salah apa minta maaf. Dulu kan masih bocah istilahnya alasannya. Iyalah. Tapi kalau kalau saling memaafkan lah sekarang. jadi kita udah 11 tahun main temenan, yang kayak gimana anggapannya sampai tua juga kita temenan gitu loh maunya, walaupun kita nggak ada job bareng, nggak ada apa, cuman ya kita kan fame gitu loh. Ya itu proses yang dilewati lah ya. Iya. Ya nggak sih? Yang namanya masa lalu kan nggak bisa diubah kan. Perjalanan hidup. Iya betul. Guys, to be honest, sebenarnya kan tadi gue tuh ada sempat masang story di Instagram. Jadi gue tuh kayak open question gitu loh buat temen-temen. Orang-orang. Oh ya, gue lihat tuh. Mereka tuh pada mau nanya apa. Menurut gue kasih beberapa pertanyaan aja kali ya. Sedikit aja udah bisa kita close. Panjang banget udah nanti. Oh gitu, tunggu bentar. Momen apa yang paling pengen banget diulang? Dari kalian ada nggak sih momen-momen yang pengen diulang? Atau dari tadi kita sudah ada pembahasan itu? Show bareng lah ya, show bareng. Aku pengen banget traveling lagi bareng, show bareng. Traveling ya? Iya, kayak kita pergi bareng-bareng itu seru banget sih. Oke. Nih jawaban aku tuh gimana nih? Kalau buat aku personal sih ya pasti ya on the stage-nya sih. Ya nggak sih, maksud aku itu sesuatu yang momen yang nggak bisa kita beli. Maksudnya ya kita blast lah waktu itu kita punya kesempatan bisa manggung, ada penontonnya yang cukup banyak, itu tuh ada artis Korea gitu. Oh ya orang ya kan, kita sempat punya panggung lah. Itu dia. Kayak banyak orang mau jadi musisi, artis gitu kan, mau masuk TV susah, nggak segampang itu. Dan yang kayak invest uang berapa bayar gitu kan enggak. Kita benar-benar diorbitin lah jatuhnya. Betul. Diorbitin tapi nggak di-push, nggak dibantuin gitu. Cuman ya kita nggak keluar uang apa-apa gitu. Oke, yang lain ada lagi nggak yang mau jawab? Regi, apa nih? Nggak connect deh. Gue lagi ngeliatin story-nya NC. Apa pertanyaan? Yang lain lanjut. Apa yang pengen diulang? Lanjut yang lain deh. Gini, mereka tuh sebenarnya lebih kepada penasaran gimana cara kita bonding as a group, ngerti nggak? Jadi pas awal jadi boy band, boy apa tadi? Boy group gue mau ngomongnya boy band.
kalian itu langsung akrab atau gimana sih kayak gitu? Tadi kan udah dibahas tuh kan. Betul. To be honest kan sebenarnya yang kalau kita kan memang udah gue yang invite. Tapi gue tuh sebenarnya mau tahu dari perspektif JJ sih, karena lu kan orang baru yang ditambahkan, orang terakhir yang ditambahkan. Lu awal-awal ngelihat kita 6 orang di sini, lu gimana, J? Karena kalau saya sendiri memang kan orangnya agak apa ya, namanya supel, jadi nggak ada masalah sih, saya malah langsung ngomong-ngomong aja. Lagian juga kalian asik-asik semua, let's go lah langsung. Gitu aja sih. Yang paling takutin siapa dulu? Gitu dong. Yang paling takutin? Ya pasti Sing lah. Orang dia ngomongnya kan lebih lebih gimana ya ngomongnya? Enggak, seriusan. Lebih serius ya. Oke. Kalau yang konyol-konyol kan si Pal konyol, si Regi konyol, Alex konyol. Regi konyol banget sih, gila. Kalau Regi keluar aslinya parah nih. Apalagi kalau lagi latihan. Lagi latihan ya. Grup itu kalau misalnya ada grup clown-nya, maksudnya itu yang cairin suasana ya. Benar. Ya itu sih yang bikin asik. Image Regi di Instagram sama aslinya jauh. Dia keluarkan keaslian lu. Kita buat kurang ajar kamu ya Tibi ya. Pertanyaan terakhir. Pas Fem bubar, ada ngerasa kayak kurang gitu nggak sih dari para membernya? Berarti ini kondisinya sudah bubar, bukan kita mau bubar ya. Berarti kayak sekarang kita udah masing-masing nih. Lu ada perasaan, kayaknya gue kangen sama Fem deh gitu. Lu ada nggak sih? Kalau gue nih abis kita udah benar-benar kayak udah tahu udah nggak bakal ada jadwal lagi ke depannya, gue tuh nggak bisa move on seminggu coy. Iya. Gue sedih banget seminggu, kayak gila biasa tiap hari ketemu, terus kayak rework bareng, nge-show bareng, di backstage bareng, keluar kota bareng, tiba-tiba kayak bless gone aja gitu. Benar. Jadi galau. Itu zaman galaunya berasa zaman kita gitu. Pakai BB kan. Iya, zaman kita pakai BlackBerry. Galaunya sepi. Kalau di gue semingguan lah gitu untuk kayak mencoba terbiasa dengan keadaan gitu. Ya walaupun tiba-tiba nungguin si Sing datang lama banget. Iya. Aduh. Terus bingungnya tuh kayak kedepannya gue harus ngapain itu sih pada saat itu. Iya benar. Ya, itu benar sih. Itu sih yang kayak tiba-tiba yang biasanya tadinya sibuk manggung segala macam, tiba-tiba nggak ada kegiatan. Yang gue bingungin apa yang harus gue lakuin kedepannya itu waktu itu. Betul. Kalau gue pribadi ya guys, gue nggak tahu sih ketika itu kalian tuh seperti apa. Pada saat itu, ketika kita itu udah jalan masing-masing ya, kayak gue tuh bener-bener yang kayak jadi beban sendiri gitu loh, ngerti gak sih? Pertama, kita tuh yang kemana-mana kan selalu bertuju kan, ngerti gak sih? Selalu bareng, terus tiba-tiba gue sendirian. Tiba-tiba gue kayak, let's say lah, gue tuh paling ingat banget dulu tuh tempat tongkrongan kita tuh pasti CP kan. Kita kan sering banget tuh CP, entah after perform lah, nanti meetingnya di CP, terus performnya di CP, makannya di CP, segala macem kan. Jadi kayak somehow tuh gue kalau ke CP tuh gue kayak, gila ini tuh tempat yang dulu gue bareng-bareng sama lu pada, ngerti gak sih? Iya kan kita habis buat rambut kita ke CP. Betul, kita tuh sering banget kan mainannya ke CP dulu kan. Dilihatin orang banyak kayak, ini apaan? Cosplay atau apaan gitu mungkin kali ya orang-orang lihat. Betul, dan ketika kita jalan bertuju kayak kita bodo amat, kita kayak pede-pede aja. Iya. Dan kalau di sisi gua ya, gua tuh paling beratnya itu adalah kayak pas waktu PEM itu bubar kan gua balik lagi univ kan, gua balik lagi ke kuliah kan. Dan gua bener-bener yang kayak, lu paham gak sih zamannya kayak orang ngelihat lu sendirian aneh, gaya lu aneh, semua orang tuh jadi ngeliatin bukan karena mereka tahu, tapi karena ini orang apaan sih, ngerti gak sih kayak gitu loh. Dan di saat itu gue tuh benar-benar yang kayak ngerasa gila, kalau gue jalan bareng-bareng sama lu pada, semua orang tuh pasti bakal ini tuh apaan, bukan lu tuh paham gak sih? Gitu loh. Harusnya pada saat itu lu panggil kita bertuju ke kampus lo. Kita Citayam Fashion Week. Oke, ya gitu sih kalau dari gue. Dari lu yang lain ada mau sharing lagi nggak? Dari gue mungkin ya, kalau gue ya sama sih kayak ekspektasi kita kan dulu kayak pas join di Fame tuh kayak
pikirannya tuh kayak wah kita bakal sukses kayak yang tingkat dewa gitu nggak sih, kayak yang wow, kita bakal gini. Tapi pas dijalanin pas mau in the end tuh kayak kok gini ya gitu, kayak penyesalannya tuh di akhir gitu sih, pernah sampai menyesal gitu kenapa kita dulu nggak gitu ngerti nih cara atur manajemen atau apa. Mungkin kalau misalnya dulu bisa lebih baik, kita juga posisinya dulu lebih bagus lagi gitu lah. Cuman ya mungkin kalau gue pikir ya kayak pengalaman hidup gitu kan, jadi kayak ya udahlah apa yang bisa kita petik pelajarin gitu kan, jadi kedepannya kita bisa jadi lebih baik lagi gitu sih. Ya. Sedih ya, aduh jadi sedih. Tapi gue sebenarnya sayang sih sama kalian semua, walaupun gue kayak ngomong gimana, tapi serius sih kalau sama misalnya kayak, karena kita kan rapuh banget kan pada waktu itu, kita kan ada, maksudnya pas waktu kayak Alek ada problem yang kuliahnya, lu harus ngambil ijazah apa segala, inget gak Alek lu cerita? Itu kan gue inget banget kayak si NC yang kita habis meet dari Malang, inget gak yang kita makan di Moon Cafe sama Sing, yang gue ribut sama Sing, cuma maksudnya inget gak sih yang kita di McD? Yang di McD bukan ribut sih, kita kayak ngobrol cuman kayak gak problem apa ya pendapat. Tapi itu semuanya kayak berharga banget sekarang, kayak sekarang tuh benar-benar kayak dulu setiap kali mau manggung datang ke rumah Ko JJ terus latihan sama kokonya Ko JJ, belajar nyanyi gitu, itu benar-benar kayak nggak keulang lagi gitu loh. Sekarang Pantas Thomas sekarang suaranya tuh golden voice banget. Golden voice. Latihannya. Kalian ingat gak sih? Itu siapa tuh? Waktu dia nyanyi di Bali atau kita kaget, ini suara Stevie nih. Oh iya. Kita yang udah kayak dia kencang banget, bagus banget. Kok TV bagus? Mana? Ya pokoknya soalnya Sisi hilang nih. Iya nih, hilang nih. Iya. Ya, tapi itu berharga banget sih. Jadi maksudnya kayak Val dulu pas waktu aku jatuhin milk tea ke dia, terus inget gak Val yang aku jatuhin milk tea, terus lu bete banget, inget gak? Si Thomas kan selalu gitu kan, megang apa rusak mulu. Iya. Gue megang apa rusak mulu di mana-mana. Gue megang kisi-kisi AC di mobil lu, inget gak sih? Yang rusak terus tiba-tiba copot. Bukan cuma kisi-kisi, handle mobil NC lu copotin. Iya, itu gak ulang lagi. Terus Regi di kos bareng ya, Gi ya kita cari makan di warung di mana gitu. Gak ulang lagi semuanya. Jadi kayak itu kenangan berharga sih. Biarkan menjadi kenangan dalam hati ya. Yes. Apa sih positifnya menurut kalian nih? Kita tuh join di Fame, terus after Fame apa sih hal positif yang kalian tuh masih rasain gitu? Ya itu semuanya. Kalau aku kan berasakan kayak abis Fame gitu kan, aku jadi kayak lebih fashionable, terus juga kayak lebih bisa ketemu banyak orang tuh lebih luas kayak gitu-gitu sih kalau aku berasanya. Terus juga at that time gitu kayak iklan tuh banyak banget dulu, kayak casting tuh nggak keterima-terima, tapi setelah Fame tuh kayak iklan bisa banyak banget. Kalau kalian ada nggak sih yang ngerasa kayak gitu atau apa pencapaiannya? Kita semuanya sih kayaknya oke ya, kayak maksudnya pribadi kerjaan sih oke, nggak ada yang kayak problem. Cuman kalau buat aku sendiri ke mental lebih dewasa sih jatuhnya, kayak lebih ngerti gitu loh. Oh, the real world tuh kayak gini gitu loh, kehidupan nyata tuh kayak gini, orang tuh macam-macam, beda-beda. Habis itu kayak ya kayak gitu sih, itu kepake banget sampai sekarang. Kalau kerjaan kan semuanya kita sebenarnya oke ya. Sing nggak kedengeran suaranya. Sing kemiot. Oh, kemiot ya. Tadi saya sempat keluar. Kenapa Sing mau ngomong apa? Tadi ngomong apa ya? Tadi Tibi ngomong apa ya? Sampai lupa. Kalau ini hal-hal positif. Pekerjaannya udah semua udah oke. Gitu. Mungkin pekerjaan jadi lebih mudah ya. Oh iya, proses pembentukan diri lah. Soalnya kan itu kita terjun ke masyarakat juga. Tadi aku misalnya komen yang tadi yang Tibi bilang. Ya gitu deh. Pembentukan proses pendewasaan diri. Iya, pendewasaan diri benar. Iya. Kalau aku sendiri, sejujurnya di Fame itu benar-benar kayak menjawab apa selama ini yang gue impikan sih. Jadi kayak dulu gue ngeband udah lama banget. Itu dimulai dari bikin lagu sendiri, dimana kita harus kumpulin kasih label kan gitu ya Singa kalau orang dulu ya. Kasih JJ label. Cerita ini JJ pernah ngobrol sama aku nih soal ini. Itu bertahun-tahun. Dia tuh seneng banget katanya sebenarnya. Bener, dan kan diterima. Terus udah masuk negara yang lagu yang itulah, tau lah ya, yang wanita pengguna cinta malah gak laku. Dan gue kan bener-bener pengen banget ngerasain itu, impian dari dulu itu pengen jadi kayak penyanyi lah gitu. Dan di Fame tercapai. Bener, di Fame tercapai. Tapi masalahnya yaitu
menurut gua nih ya, pencapaian kita tidak setara dengan apa yang kita dapatkan. Karena menurut gua waktu itu kita itu kayaknya bener-bener bagus gitu loh. Ya kita udah mencapai peak time lah waktu itu di ya kan? komunitasnya ada. Kalau ibaratnya kalau sekarang YouTuber. Bentar lu suara lu mirip Ahok sekarang Iya bener, semenjak gue jadi YouTuber berubah suara gue berubah. Jadi sumpah. Jadi kalau misalnya kita sekarang kondisinya kalau kita bilang di YouTube itu udah ada branding sendiri, itu udah ada gaya sendiri, gue yakin kita banjir endorse sudah. Ya, seharusnya ya. Nggak ada endorse itu ya, maksudnya buat kayak yang benar-benar dia bingung ya, manajemen kita sih kacau. Iya itu, makanya sebenarnya kenapa dulu gue juga akhirnya keluar. Kenapa? Karena ini udah gak bener menurut gue. Ini udah gak sehat ini kalau kayak gini terus kita gak ada hasilnya. Buat apa? Ya, ini habisin waktu aja gitu. Ya lu udah punya anak lagi. At that time ya. Bener, tapi kalau sekarang gue yakin ada TikTok lagi kan. Banjir endorse, percaya sama gue. Iya benar. Kita tuh ada endorse banyak banget. Kita udah cuan doang. Kita di endorse MAC kosmetik, kita nggak perlu beli make up. Minimal baju lah. Baju nggak perlu rider. Make up pakai apa kak? Pakai MAC kosmetik gitu kan? Endorse say. Terus biasanya anak fem minimal pakainya MAC beb dulu beb. Embur. Enggak. Anak tuh ya. Eyeliner, anti luntur. Bawa koper. Kalau sekarang endorse-nya itu botox. Oh iya, NC bawa koper ya. Oh iya, NC bawa koper. Iya, dulu inget gak gue make up-nya apa kalau gue brandnya? Max. Bukan. Anasui. Satu oren. Bedak yang warna pupukan. Yang pupukannya gede banget kayak bantal. Tapi luar biasanya di Fame ya. Yang ini positif dari gue ya. Ya minimal gue jadi bisa make upin bini gue. Gila lo ya. Tapi ya kalau menurut gue ya, guys, di sisi gue ya, kayak pasti kita semua nggak ada yang ngerasa nyesel lah masuk Fame, iya nggak sih? Nggak sama sekali. Ya, menurut gue masuk Fame itu benar-benar sebuah bisa dikatakan sebuah pencapaian, pembelajaran, pendewasaan. Gue tuh kayak to be honest ya sampai sekarang aja tuh nyokap gue tuh masih sering pada nanyain kalian tau gak sih? Kayak salam dong buat nyokap. Jadi kayak maksud gue somehow ya kalau gue kayak inget-inget kekeluargaannya kita, gue appreciate sekali papa mamanya Val, gue appreciate mamanya Regi, gue appreciate mamanya Alex pernah terima gue di rumahnya, gue juga appreciate. Ngerti nggak? Jadi waktu itu kita berdua bareng yang dapat masih ada pas manggung di Bandung. Masih ada. Ya betul. Terus mamanya Tibi juga sama. Maksud gue somehow ya, gue ngerasa ya di luar kebodohan kita pada saat itu ya. Maksud gue kita tuh sebenarnya punya banyak dapat orang-orang yang di luar sana yang juga sayang sama kita. To be honest ya, gue mau ambil kesempatan ini pun juga sebenarnya untuk mengklarifikasi dan mungkin lebih kepada say sorry karena to be honest gue juga pernah terlibat konflik sama Val. Iya nggak? Gue sama Val gue sempat ada konflik. Terus to be honest gue juga pada saat itu gue tuh suka sebel banget sama Sing, to be honest. Kenapa? Karena Sing ini kan orangnya yang paling beralasan, iya nggak sih? Gue inget banget alasan Sing yang paling nggak make sense itu adalah gue tanya, Sing kenapa datang telat? Kan lu leader, iya nggak? Terus dia tuh bilang gini, oh iya tadi di jalanan polisi lewat.
Kapan itu ya? Bohongnya kurang canggih. Jalannya jadi macet. Lu tuh gak make sense banget bagi gue. Lu kasih alasan kayak gitu. Ngerti gak sih? Kayak gue tuh suka gondok sama Sting tuh hal-hal yang kayak gitu. Iya gak sih? Dan tapi sekarang gue ngerti sih sebenarnya Sting juga bukan, kita semuanya orangnya baik sebenarnya, cuma memang karakternya beda. Iya, jadi bukan. Betul. Iya, di saat sekarang gue ngerti gitu loh. Betul, di saat Gini sekarang aja Tibi, kita aja namanya orang berumah tangga 2 aja bisa bentrok. Gimana kita isinya bertujuh? Iya benar. Begitu tuh. Iya benar. Betul ya di Udah saat pasti sekarang bentrok. ya baru melihat itu semua ketika flashback ke belakang baru sadar oh ternyata memang dulu tuh demikian. Udah Ya kita say sorry aja lah, misalnya saling say sorry lah ke semuanya kan pasti. Iya, kalau semuanya juga ngelakuin kesalahan. pernah salah-salah Iya. sudah lewat, semoga mana bisa ketemu kembali. Ini kok jadi Minal aidin. Oke guys, jadi hari ini pertemuan Fame untuk pertama kalinya setelah berapa tahun kita? 8 tahun. 8 tahun. Jadi thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah dengerin sharing-sharing kita. Buat kalian yang mungkin banyak ya sebelum ini mungkin banyak pertanyaan kenapa sih Fame bubar, gimana sih awal terbentuknya, perasaannya gimana sih segala macam. Semoga dengan video singkat dari kita Terjawab. betul bisa terjawab, bisa ini loh apa Tidurnya Mengobati Betul. kekangenan. Nah, mengobati Menjawab kerinduan rasa penasaran. betul ya dan penasarannya kalian. Jadi buat teman-teman, buat semua famous, kita tetap butuh doa dari kalian, iya enggak? Walaupun even kita sudah jalan masing-masing, kita sudah punya kesibukan dan pekerjaan masing-masing, tapi support kita biar kita bisa sukses di jalannya kita masing-masing. Dan kita bakal tetap Ingat gak bulan September ini bulan apa? betul, September ini adalah apa teman-teman? Hari Bulan akhirnya Fame anniversary yang 11 tahun. Ya enggak? Walaupun kita ya belakangan ini kita nggak menghasilkan karya apapun, tapi, lumayan nih kita ini udah salah satu karya kita loh. oh, betul ini karya. Betul, ini gift-nya kita ya buat famous ya. Iya. Ya, Kalau oke, diminta mantap. nyanyi gimana NC? Kita mau nyanyi. Ya terserah sih kalau kita nggak mau spoiler sedikit lagu nih. Nggak nyanyi akapela dong lagu yang lama. Ya Katanya ada persembahan khusus dari Valerian Ivan katanya. Tai. Enggak, gila. Oke, BTW ini kita masih closing ya teman-temannya. Jadi after ini tetap doain dan support kita semua dan kita hopefully kita bisa ketemu lagi di next session. Iya nggak nih teman-teman? Yes, benar. Teman-teman buat menutup sesi kita malam hari ini, kita ini dong yel-yelnya kita, bukan yel-yelnya kita. Alex yang itu biasa kita kalau latihan ya. manggung. Gitu-gitu. Oh, oke. Sebelum melakukan itu, ya kita harus berterima kasih dulu buat semua teman-teman yang sudah support kita dari dulu sampai sekarang, ya sampai masih mau nonton, ini luar biasa banget. Thank you semuanya, thank you semua famous pastinya ya. Mantap. Oke, Yel. Yo, fam, let's Let's go. Cringe level dewa ini udah. Cringe level dewa. Udah kalau gitu sampai sini dulu video kali ini streaming kita Fame bareng reunian. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you at the next video. Bye bye.